Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmatnya. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri bahwa kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Banyak sanak keluarga kena mungkin yang di tahun lalu masih bersama-sama kita sholat tarawih, tetapi mungkin saja pada malam hari ini mereka lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, jadikanlah bulan suci Ramadan ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua sebagai Ramadan terakhir untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena tidak ada jaminan bagi kita semua kita masih bertemu dengan Ramadan tahun depan. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di persada bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jamaah sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di bulan suci Ramadan ada kata-kata yang selalu kita dengar tidak terasa Ramadan. Tidak terasa Justru kalau ada kata-kata begini, biasanya atau bahkan saya sendiri itu curiga, siapa tahu udah puasa ya. Iya, kan tidak narasa dengan Ramadan. Justru saya, jujur saja, terasa sekali bulan suci Ramadan, terasa sekali. Di mana lapar dan hausnya dirasa, di mana ngumpul-ngumpulnya sholat tarawih dirasa, di mana sholat lail, sahur, sampai-sampai bikin kurang tidur, terasa. Apalagi bagi bapak-bapak yang punya anak bayi kayak saya baru-baru melahirkan istriku, kurasa sekali. Bagaimana tidak? Kalau siang baru dikasih ASI itu anak-anak, baru ada kak lewat. Biasa bilang tutu sai itu kodongnya. Tutu ki. Iya. Masalahnya nih masih pandangan hidup. Seandainya mungkin harapan hidup nih, ini masih pandangan hidup. Terasa sekali, terasa. Jadi jamaah sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini adalah momen di mana kita memperbanyak ibadah kita, ibadah mahda, yaitu ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah, di mana salat tak, puasa tak, zakat tak, dan yang lain-lain, mengaji tak itu ibadah mahda. Ada yang juga ibadah ghairu mahda, ibadah yang sesama tak manusia, termasuk itu sedekah. Sebenarnya zakat juga termasuk, tetapi jauh dari hal itu kita memiliki kewajiban yang dimana kewajiban ini harus ditunaikan dulu untuk dikeluarkan zakatnya. Beda dengan sedekah. Termasuk juga bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, itu perlu sekali. Apalagi yang membahayakan kalau nanti di hari kiamat banyak bom beta di dunia, hati-hati, bisa saja kita akan menjadi orang yang muflis kelak di hari kiamat. Ketika dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna anil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang merugi itu atau orang yang bangkrut? Kata beberapa sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu Rasulullah, orang yang berdagang baru tidak ada untungnya. Itu orang bangkrut. Kata Rasulullah SAW, yang dimaksud muflisin dalam segi agama. Yang dimana itu, yang apabila kelak di hari kiamat banyak orang yang menghadap kepada Allah, mendatangi Allah dengan banyaknya pahalanya yang bergunung-gunung. Menghadap kepada Allah, sebelum dia masuk ke surga,
banyak patagina, banyak orang yang datangi. Ya Allah, tidak rela Kak kalau masuk di surga itu si fulan, pernah karena sakiti, pernah ngambil hakku. Maka pada waktu itu Allah akan memberikan pahala orang yang merugi itu kepada orang yang sudah kita zolimi. Dan sampai seterusnya, sampainya nanti habis pahalanya, masih ada orang yang berdatangan, ya Allah saya juga pernah ambil hakku ya Allah, pernah karena sakiti. Maka pada waktu itu karena sudah habis pahalanya, maka dosa orang yang pernah sakiti dikasih. Wih, bagaimana tidak merugi? Kita datang dengan bergunung-gunung pahala menghadap kepada Allah, tapi ujung-ujungnya justru dosa anak orang diambil. Inilah pentingnya bulan suci Ramadan kepada umatnya Rasulullah SAW, di mana kita menjadikan diri kita bersosial, bersilaturahmi, saling menjaga adab kepada semua manusia dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Termasuk adab atau hal yang bisa menyambung silaturahmi itu adalah sedekah. Sedekah. Jamaah sekalian, jangan anggap penting sedekah. Jangan anggap penting. Apapun yang bisa disedekahkan, kalau kita merasa itu mampu untuk dikeluarkan, keluarkan. Baik itu harta, baik itu tenaga, baik itu pikiran, dan hal-hal yang lainnya yang bisa disedekahkan, sedekahkan. Ketika manusia akan sakaratul maut, sampainya dia dibawa mayatnya ke kuburan, bahkan sampai berhari-hari di kuburan, satu kata-katanya. Apa Nabi bilang? Semoga kita semua ini tidak akan mengucapkan kalimat itu. Amin. Mayat di kuburan itu akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya saja ku tahu bahwa ajalku sudah dekat, fa asaddaqa wa akum minas shalihin, maka akan aku sedekahkan semua harta bendaku, akan aku sedekahkan. Itu adalah kalimat orang-orang yang menyesali dirinya semasa hidupnya dia jarang bersedekah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, kenapa mesti harus sedekah? Kenapa orang-orang itu tidak mengatakan salatku? Kenapa orang-orang itu tidak mengatakan puasaku, hajiku, umrohku, kurbanku? Kenapa? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ibadah yang paling gampang untuk dilakukan itu adalah sedekah. Sedekah. Salat, tidak ada salat kalau tidak berwudu. Wudu tak saja kalau belum beres tidak dianggap sah, maka tidak ada sholat. Dan harus cari tempat yang suci, tidak sembarang orang bersujud. Puasa, khususnya Ramadan, di bulan suci Ramadan baru ada. Haji apalagi, umroh ada kemampuan tak untuk pergi di tanah suci, kuat pakai sehat, fisik dan jasmani. Tetapi sedekah dimanapun biar mungkin di situ di tempat tak, kalau diniatkan nih, ada itu tadi jalan kotekku lebih, mau kasih ke tetangga aku deh. Nah itu sudah terhitung dan baru niat itu sudah tercatat. Ada itu motorku 2 tidak pernah dipakai, mau Kak sumbangkan ke masjid untuk operasional deh, nah pakai remaja masjid, Masya Allah. Dan itu bisa diwakili. Nah, ada sawahku di kampung. Kalau nanti bapak sudah tiada, jadikan itu lahan untuk fasilitas umum, contohnya masjid, pesantren dan lain-lain. Itu semua akan terhitung. Inilah keistimewaan bulan suci Ramadan, karena semua ibadah tak pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umatnya Rasulullah permantap mentomi bulan suci Ramadan tak. Kenapa demikian? Inilah momen di mana akselerasi pahala dilipat gandakan. Dilipat gandakan Bapak Ibu jemaah sekalian. Kalau kita melihat sejarah, umat-umat terdahulu itu mereka diberikan keistimewaan umur yang panjang. Contoh Nabi Adam 930 tahun lamanya hidup di dunia. Nabi Nuh baru masa dakwah 950 tahun. Baru masa dakwah.
Belum dihitung Nabi Nuh waktunya lahir sampai wafat. Nabi Ibrahim umur 150 tahun baru disunnah, baru dikhitan. Tuh. Bagaimana bukan kapak dipakai kalau begitu? Kita, kata Rasulullah SAW, umatnya, umur umatku itu rata-ratanya baina sitin wasabain 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun saja. Adapun lewat daripada itu bonus. Tetapi jamaah sekalian, yang saya mau sampaikan, kalau ada di kisaran 60 sampai 70 tahun, itu diibaratkan bagaikan padi yang mulai menguning yang sebentar lagi akan dipanen. Dipanen maki. Maka perlu kini permantap ke bulan suci Ramadan. Hidupkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Di sini ada jika nyanu di itikaf di? Ada Pak Haji? Ada. Manfaatkan itu. Ustadz mau tunjuk kodon saya pergi di masjid, kumpul-kumpul itikaf, sholat malam, tapi ada anak baik kodon. Pas besar-besar anaknya, nak kasih sekolah, nak kasih kuliah, nak kasih menikah. Ada lagi cucunya. Cucunya lagi na parutusu. Jamaah sekalian, sadar-sadar kita harus berbenah. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Kalau gara-gara cucu saja, nana hambat ki ibadata, rugi ki. Iya. Kan ada biasa itu di menantu atau anak na titip ki anaknya di mamanya, baru mamanya kodon jagai. Iya. Tidak kularang ki sayangi cucu tidak. Tetapi kita perlu sadar bahwa hidup di dunia ini butuh yang namanya bekal akhirat. Iya. Ada cerita ini. Cerita. Ada nenek-nenek nasayang sekali cucuna. Nasayang sekali. Saking nasayangna sering pergi bawa naik motor jalan-jalan kalau sore. Di lampu merah berhenti. Nah bilang begini nenek cucu sembunyi ke dulu itu ada guru di depannya di lampu merah. Kemarin itu tidak pergi ke sekolah tuh. Bilang bukan saya sembunyi nenek kita. Kenapa saya sembunyi? Bukan guruku. Begini nenek. Kemarin itu tidak pergi ke sekolah. Isingas sama guruku. Ku bilang meninggal ke nenekku. Nauzubillah. Bagaimana Tommy kalau ini Tommy yang dijaga? Baru cucu begini ji. Maka banyak waktu yang terbuang, ibadah kesempatan tak bertakarrub ila Allah itu terganggu. Jamaah sekalian sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nunya di sini, tidak ada maksimal. Berapa ya? Karena biasa saya tidak sadar kalau ceramah. Siapa tahu lanjut ke sampai itikaf ini. Bebas sih. Sedikit lagi. Baik. Selanjutnya bulan suci Ramadan. Ada amalan yang paling bagus untuk ditingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tali'ul Quran. Orang yang selalu dan terus-menerus continue membaca Al-Quran. Apa bedanya tali'ul Quran dan qari'ul Quran? Kalau qari'ul Quran itu membaca. Pada saat ada kesempatannya baca, itu qari. Tetapi tali itu adalah orang yang kalau tidak mengaji dalam sehari gelisah. Itu namanya tali. Gelisah rasa. Tidak mengaji kalau lagi hari ini, lain-lain aku rasa. Itu sudah tergolong tali. Dan ternyata jamaah sekalian, surga itu merindukan 4 golongan. 4 golongan. Kalau surga yang rindukan, Masya Allah. Penghuni surga, Yang pertama tadi itu taliul Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tidak enak rasa kalau tidak baca Al-Quran. Dan jamaah sekalian, yang namanya Al-Quran itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apa keistimewaannya Al-Quran? Semua yang bersentuhan langsung dengan Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Contoh, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Sayyidul Malaikah. Kenapa demikian? Karena Jibril membawa Al-Quran. Yang kedua, Nabi yang paling mulia dari 25 Nabi, itu Nabi Muhammad. Karena
Nabi Muhammad Al-Quran nabawa. Ada 2 tempat yang Dajjal tidak bisa masuk. Di mana itu? Di mana? Hartako dan tata Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. 2 tempat, karena disinilah turun Al-Quran. Malam yang paling mulia dari 365 hari dan malamnya, itu malam Lailatul Qadar. Karena disitulah turun Al-Quran. Jamaah sekalian sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Permantap ke Al-Quran tak? Kasih bagus ki, dekat ke sama Al-Quran. Ustaz, mau tonjak udah mengaji tapi belum kita mah Iqra 5 aku dan nenek-nenek mah. Keistimewanya Al-Quran, walaupun dibaca huruf per hurufnya itu mendapatkan pahala. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul jau'an, orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Orang yang lapar. Wih, surga sangat rindu pada orang-orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Contoh ini Pak Buka, syukur sekali ki Pak, Ibu. Kalau ada nama tak di list untuk apa buka, syukur ki. Karena surga rindukan ki. Dan yang namanya memberi makan kepada orang yang lapar bukan cuma orang yang menyumbang uang, tetapi orang yang mengurus, orang yang umumkan ki, orang yang sambut gitu makanan yang datang turun dari mobil, orang yang bagi-bagikan ki, itu termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Jaga lidah tak. Iya. Ini yang perlu dipahami baik-baik. Pada saat bulan suci Ramadan, jangan lalu bergosip. Iya, jangan bergosip. Bahayanya gosip itu, dalam satu riwayat ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha duduk bersama Rasulullah, lalu lewat istri lainnya Nabi Muhammad yang bernama Sauda. Sauda ini orangnya agak hitam-hitam, pendek, agak istilahnya kita di Makassar dattuluki. Lewat Sauda. Apa Nabi bilang Aisyah? Ya Rasul, lihat saya tuh sana istri tae. Dattulu nadi. Hitam-hitam ki. Wah, langsung sontak Rasulullah SAW marah dan mengatakan, ya Aisyah, lau kanat kalamuki wada fil bahril wasi apa sadat. Seandainya itu kalimat yang kamu keluarkan Aisyah diletakkan di lautan yang luas, apa sadat, maka rusak itu lautan. Nauzubillah. Saking luar biasanya itu gosip. Iya. Ada tom biasa nih ibu-ibu ini, ibu-ibu nah bilang begini. Ada cerita aku. Tapi jangan kau bilang-bilang nah, kau aja tuh tanya. Sekalinya pergi lagi di tetanggana, nah bilang begini, ada cerita aku. Tapi jangan kau bilang-bilang, kau aja tuh tanya. Sampainya nanti satu RT gara-gara kauji, jangan kau bilang-bilang, kau juga tanya, nah tak semua orang. Ada juga biasa begini, ada cerita aku, ada gosipku, tapi jangan kau dulu nah, sudah dibuka orang, baru bergosip. Jamaah sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir, karena waktu yang mempertemukan kita, waktu pula yang membatasi kita. Bulan suci Ramadan ini adalah momen di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan maha adilnya. Kenapa demikian? Karena seandainya tidak ada bulan suci Ramadan dan seandainya bulan Ramadan ini tidak terkhusus untuk umatnya Rasulullah, karena Rasulullah SAW diberikan keistimewaan dan umatnya diberikan kekhususan bulan suci Ramadan. Seandainya bukan kekhususan, maka kita sangat sulit bersaing dengan umat-umat terdahulu. Sangat sulit. Maka jamaah sekalian, permantaplah bulan suci Ramadan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan kita, niat kita yang luar biasa kepada Allah, dan Allah lipat gandakan pahala kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya turun dari mimbar ini, saya ingin memohon maaf dan memohon izin kalau malam ini saya tidak sempat membersamai jamaah sekalian sampai selesainya acara tarawih kita. Karena setelah ini mungkin saya harus segera menjalankan amanah lagi, yaitu ceramah takziah
dan saya harus penuhi. Jadi saya memohon maaf dan memohon izin kepada jemaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.